Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kaffa billahi syahida. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri walhul uqdatam min lisani yaqau qauli. Saudara pemirsa YouTuber yang berbahagia, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Al-Fakir di channel Samsu Rizal BTA Channel. Kali ini pembahasan kita masih tetap berkutat masalah pernasaban Habib atau Bani Alawi, yang mana menurut sejarah atau yang kami Al-Fakir ketahui bahwa di Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, membahas masalah doktrin dan cerita-cerita halu Habib Ba'alawi semakin hari semakin menarik, bukan karena doktrin dan ceritanya yang menarik, tetapi cara atau metode dakwah yang mereka praktekkan menarik untuk diketahui. Hampir semua Habib Ba'alawi yang ceramahnya berisi doktrin dan cerita halu memakai pola yang sama, sepertinya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ataukah mungkin ada semacam kitab atau buku panduan metode dakwah di Nusantara? Karena apa yang kita saksikan, metode dakwah mereka memakai pola yang sama. Di video kali ini kita akan menyimak bersama ceramah seorang Habib yang dikenal dengan nama Soleh As-Segaf. Mari kita simak bersama ceramah atau lebih tepatnya doktrin-doktrinnya. Risalah takwa ini dibawa oleh Sayyidina Ali, oleh keturunan Sayyidina Ali beserta para sahabat, keluar dari Madinah sampai ke Irak, ke tanah Hadramut, kemudian ke Asia termasuk Indonesia. Ketika Islam belum masuk, para du'atu tis'ah dan para habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Para habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Saat itu Indonesia masih dalam keadaan nyembah batu. Nyembah batu, atau bahasa kita mbah gitu ya. Ada batu gede disembah, ada pohon gede disembah. Belum ada yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berkat daripada sulalah Nabi Muhammad SAW, maka datanglah cahaya minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Risalah Nabi masuk ke Indonesia, risalah Nabi masuk ke tanah Jawa, risalah Nabi masuk ke Jawa Barat sampai ke pelosok-pelosok daerah, baik kota maupun desa, yang mudah terjangkau maupun yang sulit terjangkau. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya nasab mereka ini bersambung ke para salihin. Jadi kalau kita lihat, untuk mencintai Nabi bukan cuma hatam Mughnil Muhtad ataupun hatam daripada kutubut tis'ah ataupun kutubus sittah ataupun tafsir. Cukup bahwa mencintai Nabi Muhammad dibutuhkan hati yang bersih. Kenapa tidak dibutuhkan dalil-dalil yang banyak? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas di dalam Al-Quran menyebutkan. Kalau Allah sudah nyebutkan di Quran, gak perlu dalil lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, katakanlah bahwasanya kau menjadi nabi, membawa risalah ini tidak membutuhkan bayaran, tidak membutuhkan daripada bayaran-bayaran, tapi perintahkanlah kepada umatmu untuk mawaddah, untuk cinta kepada ahli keluargamu.
Maka itu Ibnu Hajar, seorang ulama besar, mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'adil syai', gak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun, gak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Bahkan dalam satu kitab disebutkan bahwasanya terjadi, Ibnu Hajar pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahlil ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar, beliau ini mengatakan bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah, ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang habib yang gila, habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena habib mulia bukan karena ilmunya, habib mulia bukan karena kerjanya, habib mulia karena di diri habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang nyari orang pinter banyak, nyari orang alim banyak, tapi nyari orang yang ngikutin Imam Syafi'i itu sangat sedikit. Imam Syafi'i sampai mengatakan di dalam satu syairnya, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani andala, kafakum bil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Cinta kepada habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah menyimak bersama ceramah Soleh As-Segaf, ada beberapa poin yang kita bisa simpulkan. Pertama, seperti biasa doktrinnya dimulai dengan meyakinkan umat jika para habib adalah zuriyah Rasulullah dengan cerita sejarah menurut versi mereka. Soleh As-Segaf selanjutnya melangkah ke tahap berikutnya, yaitu meyakinkan umat jika para habib keturunan Ba'alawi membawa manfaat yang besar kepada umat Islam Nusantara. Bahkan dikatakan Soleh As-Segaf, jika sebelum habib-habib ini datang ke Nusantara, masyarakat di sini masih menyembah batu dan pohon. Kedua, setelah meyakinkan umat dengan doktrinnya, dilanjutkan dengan doktrin berikutnya. Menurutnya hukumnya wajib mencintai habib karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah. Bahkan dikatakan, jika habib yang gila sekalipun lebih utama dibanding ulama yang alim. Dikatakan lagi, jika umat Islam tak perlu melakukan ibadah seperti belajar atau mengaji, cukup mencintai habib sudah cukup. Demikianlah doktrin-doktrin mereka yang selalu menggiring umat untuk taklid buta kepada habib. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas sehingga tak mudah untuk dibodohi dengan doktrin-doktrin dan cerita halu para habib. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.